tadi kembali lagi ke tentang tahap-tahapan yang dilakukan oleh Aceh dalam rangka mengembangkan perwiranya untuk menjadi yang tinggi. Tidak pandang bulu itu keturunan siapa. Yang jelas sosok Malayati melaksanakan tahapan-tahapan itu. Beliau 2 tahun melaksanakan pendidikan di Baitul Maqdis di Akademi Angkatan Laut di Banda Aceh, kemudian menjadi awak kapal dan menjadi komandan kapal. Kemudian setelah itu sukses karena digembleng di tempat dalam berbagai operasi dan pertempuran, terus menjadi wakil Panglima Angkatan Laut, menjadi Panglima Armada, kemudian baru diangkat menjadi Panglima Angkatan Laut Keturunan Aceh pada tahun 1599. Di tahap-tahap itu cukup panjang sebenarnya. Jadi dari rentang dia masuk di 1562 hingga 1599 kan cukup rentang yang cukup panjang bagi seorang Malayati menjadi Panglima Angkatan Laut yang berpengaruh Laksamana. Malahayati ini banyak juga sering menyebut sebagai Keu Malahayati yang merupakan sosok fenomenal dalam sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia. Berdasarkan literatur Portugis, Belanda, dan Aceh, pencapaian tokoh ini sangat-sangat luar biasa, yaitu menjadi seorang Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh dengan gelar Laksamana. Ini sesuatu yang sangat luar biasa pada zaman itu. Kemudian meskipun masih keturunan Sultan Aceh, untuk mencapai posisi sebagai Panglima Armada, Laksamana Malahayati ini mengikuti tahapan seperti halnya perwira-perwira Angkatan Laut pada umumnya, yaitu dari masuk Akademi Angkatan Laut di Baitul Maqdis di Banda Aceh, kemudian menjabat sebagai komandan kapal, dan puncaknya Malahayati ini diangkat sebagai Panglima Laut Kesultanan Aceh pada tahun 1599. Malahayati juga bertemu jodohnya di sekolah kerajaan Baitul Maqdis. Suaminya, Mahmudin bin Said Al-Latif, di kemudian hari menjadi Panglima Armada Selat Malaka. Jadi berbagai prestasi dan reputasi Laksamana Malahayati ini sebagai pemimpin angkatan laut juga cukup menonjol kalau kita lihat dengan memimpin langsung para prajuritnya dalam sejumlah pertempuran di perairan Aceh dan sekitarnya, termasuk yang luar biasa adalah memimpin Laskar Inong Bale menyerang kapal Belanda Lewin pada tahun 1599 dan berhasil membunuh komandan kapalnya Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1. Ini sesuatu yang heroik yang dilakukan oleh wanita, seorang sosok Malahayati. Pejabat yang tertinggi di atau sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Aceh. Dan itu menjadi gambaran juga, menjadi inspirasi juga diproyeksikan ke masa kini bahwa untuk mencapai itu seorang personil Angkatan Laut dalam hal ini juga harus mengikuti seperti apa yang dialami oleh Malahayati. Mulai Akademi Angkatan dulu, kemudian komandan kapal, kerja di staf, baru nanti jadi Panglima Armada, dan bisa diproyeksikan menjadi Kepala Staf Angkatan Laut lah itu. Jadi contoh sejarah Malahayati ini bisa menjadi inspirasi pengembangan kekuatan Angkatan Laut di masa kini.